pertemuan saja. Nah, jadi memang di pertemuan ini saya rekam. Kita hari ini nggak lama sih sebenarnya. Paling lama ya satu sesi Zoom yang sekitar 40 menit ini. Karena topiknya memang review ya, tidak ada tugas. Jadi memang bagi yang berhalangan, karena kerjaannya. Mungkin karena ada juga yang baru masuk kantor sehingga kerjaannya banyak. Jadi pulangnya lembur atau gimana, ya udah apa deh. Itu dispensasi saya pribadi ya. Tapi untuk yang presensi ini ya 10 menit ya apa salahnya ya kalau disisihkan. Ini kan Lucky ada, Meli ada. Nah, jadi ya saling itu saja ya, saling pengertian. Paling nanti kita bahas kisi-kisi ya, kisi-kisi seperti biasa. Sama bahas yang topik minggu lalu. Karena topik minggu lalu itu akan keluar nanti saat UAS nanti ya. UAS ya, bukan UTS. Maaf. Nah, jadi saya mau presensi terlebih dahulu. Saya buka siakat dulu ya. Nah, ini yang hadir. Ya, Meli masih di tempat kerja ya? Kok kayak kampus ya? Masih mute itu Meli. Saya nggak bisa unmute. Ya, udah. Nah, berarti di sini sudah mulai kerja semua ya? Mulai Senin kemarin. Meli iya, sudah. Pak, Marta sudah. ya. Erika dari juga kerja, Pak. Kerja terus. Oh iya, kerja terus ya. Lucky kerja, Angel gereja sepertinya belum ya? Belum, Pak. Bulan Ya, depan soalnya baru buka. saudara saya juga ada yang di gereja dan memang masih belum. Nah, TK Gereja saya juga udah bulan Erika belum depan, ya. Pak. Kenapa Angel? Ya. Iya, ini juga Nisa sudah. Nisa kayaknya Masih masih katanya masih. ya, Udah kerja, Pak. Semuanya ya kerja ya. Ya bagus dong, enak kerja kan daripada kerja di rumah. Kerja di rumah itu nggak enak kalau menurut saya. Apalagi kalau misalnya ya itu ya di rumah lingkungannya gitu-gitu aja, nggak ada interaksi, komunikasi sama rekan kerja juga jadinya terhambat juga, nggak enak. Tapi mungkin ya enaknya itu ya, jadi kita bisa kerja sampai sekedar pakai baju kaos saja. Nah, nggak memperdulikan penampilan ya. Ya udah saya absen dulu ya. Meli hadir, Vanessa hadir, Angel hadir, Beauty hadir, Marta hadir, Stefani hadir. Stefani di bawah layar saya tadi. Saya belum sempat ya. Stefani. Gabe nggak ada nih ya. Saya lihat nggak ada. Erika ada, Nisa ada, Lucky ada, Imelda ada ya tadi? Enggak. Oh ini Gabe ada ya? Tes Gabe? Gabe? Ini Gabe nggak dengar atau gimana nih? Imelda yang tidak ada ya ternyata. Ya, sudah Imelda. Siska ada ya tadi ya, Siska Zai. Oh ini dia email ya. Baru mau join email. Nah, sudah. Oke, sudah dipresensi. Ya, yang berhalangan ikut ya tidak apa-apa, tapi pastikan nanti tonton rekamannya ya. Saya nanti upload di YouTube deh. Karena saya mau bahas topik yang minggu lalu juga dan bahas review UAS ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak nih?
terkait perkuliahan kita atau terkait kampus kita, mata kuliah kalian untuk semester depan sudah dipilih ya. Sepertinya nanti Pak Faisal lagi yang ngajar manajemen perpajakan. Bisa jadi Pak Taufik sih. Pak Taufik juga asik orangnya. Sama-sama kerja di kantor DJP ya. Jadi punya pengetahuan yang sama dalamnya mungkin dengan Pak Faisal. Karena kerjanya udah lama. Nah, ya sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, ya yang bertanya silahkan, di chat juga boleh ya, di chat Zoom ini. Saya mau jelaskan dulu tentang yang saya tunda minggu lalu ya. Topiknya tentang ini ya. Nah, kalian bisa bandingkan lagi nih ya. Topik kita kan tentang itu ya, spoilage ya, atau barang hilang. Barang hilang. Jadi kan saya bilang sebenarnya, proses kehilangan atau barang hilang itu perlakuannya akan sama seperti barang yang cacat. Kenapa? Karena barang yang hilang, barang yang cacat itu asumsinya memang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Makanya beda ya dengan rework. Kalau di akuntansi biaya kan kita ada belajar rework, ada spoilage, ada scrap. Nah, itu adalah produk residu. Nah, residu dari suatu produksi. Pasti menghasilkan 3 jenis yang tadi. Kalau scrap, jadi kan ada 3 ya. Ada, saya besarkan dulu deh ya. Biar, nah, di sini dulu deh. Jadi kan ada 3 ya, residu dari produksi itu. Pertama pasti ada spoilage. Ini cacat. Cacat itu artinya kita membuang barang, barangnya nggak bisa dijual lagi. Hakikatnya seperti itu ya, walaupun di soal ini dikasih opsi ternyata bisa dijual dengan harga yang lebih murah. Ada spoilage, ada rework, nah, ada scrap. Nah, rework ini apa? Rework ini produk yang cacat, tetapi masih bisa diperbaiki. Masih bisa diproses ulang. Sehingga nanti cost per unit dari produk yang hasil rework akan lebih tinggi nilainya daripada produk yang normal-normal saja. Tapi kita tidak bahas detail ya di sini karena memang tidak masuk di RPS kita. Nah, scrap ini sisa ya. Jadi memang bahan baku sisa. Jadi contoh kita memproduksi baju, ternyata ada kain yang tersisa. Kainnya itu sebenarnya tidak cukup untuk membentuk satu baju, tapi tersisa. Ya, scrap ini bisa dijual juga, bisa juga tidak. Nah, yang kita fokuskan ada spoilage ya. Makanya kita ke ada yang chat ya. Saya izin pulang dulu ya Pak. Oke, Lucky boleh keluar tapi nanti pastikan videonya ditonton ya. Ya udah kita bahas di sini ya. Kalau masih ingat, kan ada 2 departemen ya, ada 2 departemen, di mana masing-masing departemen memiliki atau menghasilkan produk yang cacat. Nah, kita mengerjakan kan menggunakan 2 asumsi. Cacatnya asumsinya normal dan satu lagi cacatnya tidak normal. Bagaimana? Nah, selalu saya bilang kita ini pembelajar akuntansi ya. Pembelajar akuntansi. Yang kita harus pahami itu adalah substansi. Jadi maksudnya kita kan sekarang lagi mengerjakan proses costing ya, proses costing nih. Substansinya kan di proses costing ini pasti kita mengolah 2 elemen ya, yaitu unit dan ada cost. Di mana unit ini kita harus ada yang dipertanggungjawabkan dan mempertanggungjawabkan. Di dan me. Di sini juga nanti ada dipertanggungjawabkan dan mempertanggungjawabkannya. Ini adalah substansinya ini. Kalau sederhananya seperti ini proses costing. Isi laporannya seperti ini. Tapi formatnya ya bisa berbeda-beda. Makanya jelas mahasiswa pasti akan lebih sulit mengerjakannya karena format di buku ini berbeda. Tapi secara substansi sama. Kita lihat di schedule produksinya. Produk masuk. Berarti ini yang baris utama ya. You need to account for. Nah, cuman di sini soalnya agak unik juga karena tidak memasukkan elemen beginning work in process ya, beginning work in process. Jadi harusnya di baris yang ini sih harusnya sih ada beginning work in process di sini.
Tapi kan nggak ada kebetulan di soalnya, ya memang berarti mungkin nggak ada ya. Jadi di sini hanya ada nilai transfer in dari departemen cutting. Nah, yang mana jumlah unit yang ditransfer in adalah 2.200 unit. Nah, inilah unit tuh ke Kanko. Nah, baru kita catat di produk keluar. Nah, dia masuk ke proses ini. Terus keluar jadi apa dari 2.200 ini? Ternyata jadi produk jadi 1.800. Bukan jadi sih sebenarnya, produk yang siap di proses di departemen berikutnya. Sementara ada produk yang masih dalam proses atau EWIP, ending work in process 350. Dan sisanya ada 50 yang asumsinya rusak atau hilang normal. Tapi kalau dalam kasus ini rusak ya, atau cacat normal, maka di sini balance. Nah, inilah bentuk substansi yang pertama dalam wujud yang berbeda. Paham ya? Ini kan yang standar. Lalu, sebelum kita ke cost, kita harus menghitung cost per unit ekivalen. Jangan lupakan. Caranya bagaimana? Lagi-lagi formatnya agak aneh ya, tapi sebenarnya kan sama. Yang kita cari adalah cost per unit ekivalen. Rumusnya pasti kita harus cari cost dibagi unit ekivalen. Cost-nya sudah ada di soal. Total yang harus dipertanggungjawabkan adalah 638.400.000 rupiah. Nah, yang susah kan unit ekivalen. Tabelnya nggak ada. Nah, makanya mahasiswa jangan bingung kalau tabelnya tidak ada. Ya sudah dicari di kertas coret-coret sendiri saja ya. Nah, anggap aja kalian kerjain soalnya tidak dalam format di sini. Ya, cara carinya kan di sini. Produk jadi pasti 100% ya. Jadi antara BB, BTKL, dan ada BOV pasti 100% nih. Sementara produk dalam proses kan di sini dikasih tahu bahwa ada 180% ya. 180%. Nah, rusak normal selalu 100%. Nah, itu aja sih. Nah, setelah dicari nanti dapat deh. Ternyata unit ekivalen untuk departemen cutting adalah 2.200. Nah, untuk BTK 2130. Ini 2130 ya. Jadi di sini dapat 2130 dari mana sih? Oh maaf, bukan bahan baku ya. TI. TI itu kan saya udah bilang di mata kuliah akuntansi sendiri perlakuannya seperti bahan baku. Jadi ya di sini kebetulan 100% semuanya. Jadi TI 100%, makanya dia nilainya 2.200 ya, sama 2.200. Sementara ini 180-80, di sini 80. 350 kali 80%, makanya nilainya enggak 2.200. Oke lah, ini intinya kalian harus cari unit ekuivalennya di kertas lain, dalam tanda kutip ya. Baru ditaruh hasil total unit ekuivalennya di sini. Lalu kita baru cost per unit, jadi ini tinggal bagi saja formula standar ini. Nah, ini bagi ini, dapat deh totalnya. Nah, 294. Nah, lagi pula ini kita nggak fokus di sini ya, karena ini topik yang sudah harus kita awam, harus kita paham, awam. Nah, yang paling penting di sini pertanggungjawaban biayanya. Apa bedanya? Nah, di sini saya langsung singgung dengan yang kalau tidak, ini sama ya, departemen sewing juga. Kita akan menghasilkan angka yang sama juga ya, 294341, di sini juga sama, 294341. Perbedaannya hanya di sini ya, dalam mengakui produk cacat. Jadi produk cacat itu tidak mempengaruhi unit ekivalen, maksudnya cacat yang normal, abnormal, unit ekivalennya nanti berbeda, enggak, sama. Yang berbeda hanya di section terakhir, yaitu cost accounted for-nya ya. Nah, di sini periode berjalan, kita akui 294 dikali yang 100% selesai, 1.800 ya. 1.800. Berarti nilainya 529. Produk rusak normal, 294 kali 50. Jadi nilainya sama ya, menggunakan angka yang sama, yaitu total cost per unit ekivalen. 294 kali 50. Yang cacat, jumlah produk rusak normal 50. Bahkan di abnormal juga sama ya, 294 kali 50, 294 kali 1.800, sama. Nah, yang membedakan adalah kalau dia rusak normal, dia akan masuk ke product cost. Makanya inilah jumlah yang transfer out.
544. Sementara kalau yang abnormal itu tidak menjadi elemen terpisah, itu menjadi elemen terpisah, tidak menjadi elemen transfer out. Jadi yang transfer out adalah yang ini. Nah, jadi kalau kita kerjakan departemen selanjutnya, kita bawa angka yang ini. Sementara kalau yang normal, kita pakai angka yang sudah dijumlahkan. Angkanya sama, 14717, 529. 529, 14717 sama ya. Jadi bedanya memang hanya jumlah. Nah, sisanya bagaimana? Sisanya ya sama ya. Sama ya, berarti kita kerjakannya kan kalau produk EWIP ini kan memang harus per bahan baku, BTK dan BOP-nya. Kita pakai angka yang di sini. 163 kali 350. Karena ini 100%. BTK-nya 350 kali 80%. Dapat 280. Dikali 54.000. Ini BTK. BOP-nya, BOP ini 76.000. Dikali ya 280 ya, karena dia 80% selesai juga BOP-nya. Dapat hasilnya 93 jutaan ya. Di sini juga sama 93 jutaan. Mau yang normal ataupun abnormal. Jadi memang perbedaannya hanya masalah klasifikasi, bukan di masalah perhitungan. Bukan di masalah perhitungan ya. Jadi memang hanya masalah di klasifikasi. Nah, lalu yang paling penting adalah jurnal. Nah, kita kerjakan nih jurnal yang normal dulu ya. Bagaimana nih Pak menjurnal yang 14717? Nah, perlu diketahui, baik 529, 14717 ini adalah WIP Departemen Sewing, Departemen Penjahitan. Ini adalah WIP Departemen Penjahitan. Nah, saat kita transfer out ke Departemen Assembling, kita harus menghapus WIP-nya. Jadi jurnal standarnya adalah seperti ini. Ini udah maghrib ya. Saya potong dulu ya. Sebentar lagi. Nah, bagaimana jurnalnya? Jurnalnya kan kita pasti menghapus WIP kita yang sekarang. WIP Departemen Sewing. Nah, sebesar berapa? Sebesar yang ini ya. Nah, jadi produk rusak normal yang costnya 14 jutaan ini masuk ke WIP Departemen Assembling. Nah, nilainya juga sama ya, 5. Jadi dia akan menambah WIP. WIP itu kan produk ya, produk cost. Balik lagi, jadi intinya kalau rusak normal itu akan menambah produk cost. Nah, tapi di buku menarik ya. Bagaimana kondisinya kalau ternyata 50 unit ini dijual? 50 unit ini dijual. Nah, jawabannya pasti kita akan dapat cash ya. Cash, pasti karena dijual. Kalau di buku ini kan kita lihat, saya lihat dulu ya dijualnya itu 145.000 ya per unit. Jadi cash yang kita dapatkan pasti 145.000 dikalikan dengan 50 unit. Ada nih 7.250.000 nih. Diakui sebagai apa? Nah, kalau dijual. Nah, intinya kan begini, produk rusak normal yang 14 juta ini nilainya kan sudah masuk ke Departemen Assembling. Cost-nya masuk ke Departemen Assembling. Tetapi fisiknya itu masih ada. Dan itu tidak tercatat di neraca. Kita tidak perlu akui itu sebagai inventory. Nah, beberapa teman kalian ada yang menjawab diakui sebagai inventory. Nah, produk rusak itu tidak boleh diakui inventory. Kenapa? Apalagi kalau dalam sistem proses costingnya, dicatat sebagai inventory itu harus melewati prosesnya dulu, proses-proses dari tiap departemen. Jadi kalau dicatat sebagai inventory itu tidak memenuhi kualifikasinya. Maka, seperti yang saya bilang tadi, cost-nya itu masuk ke departemen selanjutnya. Tetapi fisiknya itu tidak tercatat dalam neraca. Tetapi kita berhasil menjual. Berhasil menjual karena menjual barang yang tidak tercatat dalam neraca tadi. Yang mana kita mendapatkan cash ya, 7 juta ini. Nah, terus kita akui sebagai apa? Ya sudah, kita akui sebagai other revenue sebesar 7 juta. Jadi 14 jutanya kita tidak perlu sesuaikan sehingga nanti ada gain or loss ya, atau enggak perlu. Jadi kita 14 juta ini
fix masuk ke departemen selanjutnya sesuai dengan konsepnya ya. Jadi produk rusak normal, cost-nya pasti akan menjadi produk cost. Sehingga barangnya itu kalau memang tidak laku dijual, ya seperti ini saja jurnalnya. Tetapi kalau laku dijual, maka kita perlu menambah jurnal yang ini, senilai harga jualnya. Jadi ini seperti ya udah, karena kasnya masuk, karena kita menjual produk, ya udah kita, dan produk itu tidak tercatat di neraca, ya sudah kita akui sebagai other revenue saja atau other income. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kasusnya di abnormal? Nah, yang kita transfer ke departemen selanjutnya hanya WIP. Ini kan kita masukkan ke departemen assembling ya. Kita transfer dari departemen sewing. Nah, yang kita masukkan hanya yang 529. Jadi 14 jutanya itu enggak termasuk loh. Nah, pertanyaannya 14 juta ini diakui sebagai apa? Karena dia tidak masuk ke produk cost. Nah, kalau produk rusak abnormal, maka dia harus diakui sebagai loss. Loss from abnormal ya. Spoilage. Nah, nama akunnya terserah ya. Loss. Ada loss nih. Kreditnya apa? Ya sama, WIP, departemen sewing. Ingat, kan baik ini sama ini adalah WIP. Kan tadi di sini saya bilang ya. Nah, ini di sini WIP. Makanya di dalam 544 ini kan sebenarnya kan begini ya. Kalaupun mau dipisah ya. Intinya 14 juta ini adalah WIP departemen sewing, departemen penjahitan. Maka di sini juga yang 14 juta diakui. Nah, jadi seperti ini jurnalnya. Kalau memang tidak diapa-apakan, kalau memang asumsinya spoilage-nya itu memang sudah kita mau buang kasarnya. Nah, jurnalnya hanya seperti ini. Tapi balik lagi, ternyata ada asumsi lain lagi. Kita sudah menjurnal seperti ini nih. Nah, kan tadi seperti saya bilang, cost-nya kalau abnormal, aliran cost-nya itu diakui sebagai loss. Kalau normal, aliran cost 14 juta diakui sebagai product cost. Kalau yang abnormal, 14 juta ini diakui sebagai loss. Itu dari sisi cost. Tapi barangnya itu masih ada. Nah, barangnya ini tidak tercatat di neraca lagi ya. Jadi kita tidak perlu akui di neraca sebagai persediaan ataupun other inventory, tidak perlu. Lalu saat terjual, ya sama. Berarti kita jurnalnya cash pada other revenue. Sebesar berapa? Ya sama tadi ya, 7 jutaan ya. Kali 50. Jadi begitu ya, menjurnalnya kita harus fleksibel saja ya. Untuk departemen keduanya tidak usah saya bahas ya, supaya kita waktunya cukup. Sudah saya buat, nanti bisa dilihat sendiri. Mungkin yang saya singgung sedikit seperti ini. Ingat, yang normal, angka yang masuk ke departemen assembling 544. Maka, nanti dia akan masuk nih, maaf ini sewing. 544 ini akan muncul di sini. Sementara yang abnormal kan yang kita transfer out adalah 529. Nah, nanti yang di sininya adalah 529. Nah, 529. Bedanya di situ. Yang lain prosesnya sama. Jadi memang harus hati-hati mengklasifikasikan. Kenapa? Karena kalau kita tambahkan atau tidak tambahkan, itu akan mempengaruhi departemen berikutnya. Karena angka yang kita pakai, yaitu angka transfer out ini basisnya beda-beda ya, kalau dia normal ataupun yang abnormal. Ini TO-nya 529, yang ini TO-nya 544. Nah, jadi itu ya penjelasan terkait soal minggu lalu. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak, Pak. Ya, sudah jelas ya. Saya mau tanya, Pak. Boleh. Siapa itu? Saya senang nih ada yang Saya bertanya nih. Stefani. Silakan. Itu Pak yang normal itu kalau misalnya jurnal yang untuk ke gudang itu, berarti jurnalnya kayak gimana, Pak?
kalau untuk ke gudang. Gimana kalau yang normal, suaranya kecil soalnya. Jurnal yang normalnya, kalau misalnya transfer ke gudang gitu, Pak. Oh, jurnal yang normalnya yang ini ya, yang ini. Kalau yang normal ya, jurnal normalnya begini. Iya, tapi Atau untuk arti yang ke normal itu gudangnya apa gitu, sih? Pak. Jadi normalnya begini. Normalnya produk cacat itu dibuang. Nah, sehingga produknya hilang secara fisik, hilang dari proses produksi kita, dan cost-nya dimasukkan ke departemen assembling. Jadi ini normalnya yang seperti ini saja, tanpa ada yang ini ya. Nah, itu normalnya. Nah, jadi memang asumsi default-nya atau asumsi standarnya, seluruh produk cacat itu dibuang karena tidak layak digunakan lagi, tidak bisa digunakan. Tapi kalau masih bisa diperbaiki, itu namanya bukan spoilage ya, itu namanya rework. Akan ada penambahan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead lagi untuk merework produk yang cacat tadi. Nah, tapi kalau memang klasifikasinya adalah spoilage, maka itu asumsinya harusnya dibuang. Nah, jadi kalau masuk ke gudang gimana? Ya nggak masuk ke gudang karena asumsinya memang secara fisik produk yang spoilage itu dibuang. Nah, gimana? Stefani jelas? Masih rada bingung sih, Pak. Soalnya kan kalau ke gudang kan berarti debitnya itu finish good ya, Pak ya? Yang ke gudang ini apa? Produk yang jadi atau produk cacatnya? Kalau untuk kayak jurnal, langsung jurnal disuruh ada barang jadinya langsung ke gudang, berarti itu jurnal yang finish good-nya untuk angka yang mana, Pak? Oh, untuk angka yang mana? Contoh, ini anggaplah ini Mm-mm. departemen terakhir ya. Anggaplah ini departemen terakhir. Maka produk yang cacat ini akan dijadikan finish good. Tapi ingat, bukan produknya secara fisik yang dijadikan finish goods. Tetapi ini kita masuk ke gudang ya. Ini departemen terakhir. Kita transfer 1.800 unit ke gudang. Tetapi 50 cacat. Maka yang masuk ke gudang itu adalah 1.800. Tetapi cost 1.800 kan sebenarnya 529. Nah, karena ada cacat normal, maka cost-nya tidak 529 lagi. Cost-nya adalah 544. Jadi yang masuk ke gudang adalah 1.800 unit, tapi cost-nya 544 juta. Nah, gimana? Kalau masih mengganjal, nggak apa-apa ya, dikonfirmasi terus. Ingat, perkuliahan itu adalah ajang konfirmasi pemahaman ya. Jadi akan sangat sayang sekali setelah kuliah, ternyata kita masih ada hal yang mengganjal. Jadi silakan ditanyakan lagi ya, kalau memang masih ada yang kurang. Aduh, penjelasan Pak Randi mungkin kurang nih. Atau bisa jadi saya lempar nih ke teman-teman yang lainnya. Gimana, Stefani? Udah, Pak. Oke, Pak. Oke. Nah, ada lagi? Silahkan ya. Nah, ada notifikasi nih, tinggal 10 menit lagi. Ya sudah, kita ke kisi-kisi dulu ya. Oke, materi kita kan mulai dari biaya bahan baku ya. Lalu ada tenaga kerja langsung ya, PKL. Lalu ada overhead. Overhead ini sendiri terbagi dua ya, ada departemenisasi, departemen, dan ada yang plan wide ya. Bedanya apa? Nah, lihat cek di video YouTube ya. Lalu ada apa? Join costing ya. Dan terakhir ada yang ini ya, akuntansi untuk yang hilang. Lihat saja saya. Nah, materi kita ada ini ya. Total sebenarnya ada 5. Ada satu yang tidak keluar ya. Jadi hanya satu yang tidak keluar di ujian. Yang lainnya keluar. Waktu ujiannya, nah ini saya nggak tahu ya, seneng atau enggak. Waktu ujiannya itu hanya 1,5 jam, seperti biasa jadinya. 1,5 jam. Artinya apa? Ya, soalnya pasti tidak sekompleks kalau soal yang
untuk kerjaan 3 hari. Nah, jadi di situ ya advantage kalau ujiannya waktu normal. Pasti tidak terlalu kompleks jadi. Walaupun definisi kompleks untuk saya ataupun mahasiswa mungkin bisa berbeda ya. Tapi saya sudah asumsikan harusnya ini selesai dalam 1,5 jam. 2,5 jam ya. Ujian biasanya kan begitu ya, 2,5 jam. Nah, jadi topiknya ini sama kasus lagi ya. Intinya kita akan ngerjain kasus dan kalian akan diminta untuk kerjakannya di Excel. Ya ini poin pentingnya. Kerjakannya di Excel ya. Nanti ada panduan lengkapnya. Tapi yang jelas kalian kerjakannya di Excel saja. Formatnya terserah saja. Mau menggunakan format yang saya berikan di latihan-latihan soal sebelumnya juga diperbolehkan ya. Yang senyamannya saja dalam mengerjakan ujiannya. Yang jelas ini waktu normal ya. Waktu normal. Catatannya di sini, waktu normal dan topiknya di sini. Ada satu topik yang tidak keluar. Dia akan lebih mudah ya harusnya. Nah, gimana? Ada respon lagi terkait materi ataupun terkait mekanisme ujiannya? Formatnya boleh sama nggak, Pak? Boleh. Marta ya. Silahkan. Bapak, Oh, Erika, Erika. Pak, mau tanya. Kan ini kan kita kan lab ini kan cuma 2 SKS kan ya, Pak? Iya. Ya, itu waktunya emang tetap 2,5 jam. Biasanya Bagus nggak sekali 2,5. pertanyaannya. Harusnya memang ujian itu sesuai dengan jam SKS ya. Nah, tapi untuk keseragaman ya udah biar pengawasnya nggak bingung juga. Jadi 2,5 jam. Dan saya memang setting soalnya dapat selesai dalam waktu 1 jam 45 menit itu harusnya sudah selesai. Jadi masih punya waktu sekitar 45 menit lagi untuk mengoreksi jawaban. Nah, jadi yang pertimbangan saya itu. Jadi tidak apa ya, kalau waktunya tidak sama dengan SKS terlebih online. Makanya ada beberapa ujian yang 3 hari, ada yang 1 hari, bahkan ada yang 1 minggu waktu UTS kemarin ya. Untuk mengerjakan paper ya. Ya, seperti jadi memang untuk ujian online kita tidak menggunakan basis waktu yang normal, yaitu sesuai SKS-nya. Jadi itu ya yang saya konfirmasi. Ada lagi? Dipersilakan ya. Oh ya, nanti setelah ini kita nggak lanjut di WA group lagi ya, karena memang tidak latihan. Jadi karena memang pertemuan terakhir, materi ya sudah. Jadinya seperti ini saja pertemuan dulu kita. Nah, ada lagi? Bapak berarti itu totalnya 4 soal doang ya, Pak? Nah, ada yang saya gabung sih. Jadi soalnya saya lupa 2 atau 3 saja sih jadi. Ada yang gabung. Ini kan bisa digabung nih. Nah, saya spoiler deh jadi. Ini kan sebenarnya digabung nih. Satu paket kan biaya manufaktur. Ya, yang UTS-nya memang mungkin kurang maksimal kemarin ya ditingkatkan ya di UAS-nya. Saya harap nggak ada yang dapat nilai C ya, apalagi D. Saya maunya A semua sih. Mudah-mudahan tergantung kalian juga ya. Oke, ada lagi? Oh ya, ini tinggal 4 menit lagi. Saya mau info ya, info akademik saja seputar kampus. Jadi kalian jangan lupa sering ikut seminar ya untuk mengumpulkan sertifikat, karena sertifikat itu nanti akan menambah poin SKPI. Poin SKPI itu menjadi syarat untuk sidang. Jadi misalnya kalau kalian nanti sudah semester 8 mau sidang skripsi, tetapi poin SKPI-nya kurang, misalnya kurang ya, maka kalian tidak bisa daftar sidang. Harus memenuhi poin SKPI. Panduannya, Pak, poin SKPI dapatnya dari mana? Bisa dilihat di sini ya, SID Wiyata Mandala. Ini ada panduan SKPI di situ, tapi lagi direvisi sih. Tapi bisa lihat gambaran kasarnya di situ. Jadi mumpung kalian masih, ini kan kalian angkatan yang tengah-tengah ya, mau masuk semester 5, jadi masih punya banyak waktu
untuk mengumpulkan sertifikat-sertifikat. Randi. Pak Randi, Ya, boleh. Gabe? kalau misal seminarnya itu tentang jurusan, tapi dari kampus lain gitu atau dari luar gitu boleh nggak sih? Boleh sekali. Bahkan tidak diminta harus sesuai jurusan. Jadi kalau kalian mau ikut seminar yang lain di luar rumpun ekonomi itu dan tetap dapat sertifikat, misalnya kalian mau ikut seminar teknologi, itu boleh tetap. Berarti kalau kayak tentang kayak seminar content creator gitu boleh, Pak? Boleh, asal dapat sertifikat. Nah, sertifikat. Ya, sertifikatnya harus kalian kumpulkan ya, jangan sampai hilang. Karena nanti pas kalian daftar sidang itu diminta salinannya atau yang aslinya, salinan fotokopian sertifikatnya. Tapi ya, jadi boleh ya mau ikut seminar yang lain. Yang jelas bisa dibilang begini, seminar yang kalau dia seminar internasional, kasarnya itu poinnya akan lebih tinggi dibandingkan seminar lokal. Oh, ada yang bertanya, Imelda. Wah, 2 menit lagi ya. Pak, kan sudah masuk new normal. Kira-kira kita oh, bagus pertanyaannya. Saya sendiri masih, bukan saya, maksudnya dari pimpinan kampus juga masih mendiskusikan ini. Kami selalu update menunggu perintah dari Dirjen Dikti ataupun dari pemerintah pusat, karena kampus itu kan dikelola pemerintah pusat ya, bukan pemerintah daerah. Jadi kami sedang menunggu pengumuman dari pemerintah pusat. Tiap hari kami tungguin itu, maksudnya update apakah memang ada isu bisa masuk misalnya semester depan, apakah sudah bisa mulai lagi. Tapi yang bisa saya sampaikan sekarang, kami masih belum menerima informasi apapun. Jadi memang masih abu-abu ya, semester depan bisa masuk tatap muka seperti biasa tidak, itu masih belum tahu. Nah, jadi ditunggu saja ya. Kalau sertifikatnya pakai sertifikat Prakrin ada poinnya nggak, Pak? Prakrin? Iya. Prakrin apa itu ya? Kayak praktek kerja lapangan gitu. Oh, masuk nggak tuh, Pak? Coba dilihat di panduan SKPI ya. Kalau menurut saya sih, kalau seingat saya ya tidak. Tapi coba dilihat ya. Soalnya listnya ada banyak, ada belasan ya. Ada belasan. Saya nggak tahu. Yang jelas seminar, workshop itu masuk. Tapi kalau yang praktek gitu, mungkin bisa masuk ya. Oh ya, makasih ya. Ya, makasih juga email. Ya sudah, udah kurang 1 menit lagi. Nanti takutnya saya nggak tutup kelas ini. Ya udah, terima kasih ya atas atensinya telah hadir di perkuliahan terakhir kita. Semangat nanti UAS-nya. Minggu tenang, belajar baik-baik, kerja, fokus kerja juga. Ya sudah, selama 1 semester ini mungkin saya ada salah kata ya. Saya minta maaf juga ya. Kita sama-sama belajar. Semoga nanti semester depan kita berjumpa lagi ya. Sepertinya sih berjumpa lagi, cuman nggak tahu ya di mata kuliah apa. Ya udah, terima kasih. Saya pamit ya. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak.